Shalom, halo, selamat beribadah anak-anak. Sebelum itu kita akan berdoa untuk doa mula. Mari ambil tangan kita, kita lipat dan kita tunduk kepala dan berdoa. Mari ikuti saya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan beribadah. Kami mohon pimpinan Engkau supaya segala firman Tuhan ataupun aktiviti yang kami belajar pada saat ini dapat kami praktikkan di dalam kehidupan kami. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat beribadah. Bye, Tuhan memberkati. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Salam, selamat hari Minggu kepada seluruh anak-anak Tuhan yang diberkati. Apa kabar? Saya harap semua anak-anak Tuhan sehat, bahkan juga semua anak-anak Tuhan masih rindu untuk mendengar cerita daripada Alkitab. Amin. Nah, untuk pagi ini saya akan mengungsikan sebahagian daripada firman Tuhan yang diambil daripada Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Malaysia. 38. Yesus meninggalkan rumah ibadat itu lalu pergi ke rumah Simon. Ibu mertua Simon sakit, dia demam. Orang di situ memberitahukan hal itu kepada Yesus. Yesus mendekati katil ibu itu lalu mengusir demamnya. Demam ibu mertua Simon hilang, lalu dia segera bangun untuk melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang yang mempunyai kawan yang menderita berbagai-bagai penyakit membawa mereka kepada Yesus. Yesus meletakkan tangannya ke atas tiap-tiap orang dan menyembuhkan mereka semua. Roh-roh jahat pun keluar daripada banyak orang sambil berseru, "Engkau anak Allah." Yesus menengking roh-roh itu dan berkata, "Diam." Dia berkata demikian karena roh-roh itu tahu bahwa dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Apabila fajar menyingsing, Yesus meninggalkan kota itu lalu pergi ke tempat yang sunyi. Orang ramai mula mencari dia. Apabila mereka menjumpai dia, mereka coba menghalang dia untuk meninggalkan kota itu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berita baik tentang bagaimana Allah memerintah harus aku kabarkan juga di kota-kota lain, karena Allah mengutus aku untuk melakukan tugas itu." Demikianlah dia menyampaikan berita baik itu di rumah ibadat di seluruh Yudea. Mari anak-anak Tuhan, mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan, bahkan seluruh keluarga. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar cerita daripada Alkitab ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak Tuhan yang diberkati. Apa kabar? Semua sehat? Saya yakin percaya bahwa Anda sehat, rohani dan jasmani. Amin. Dalam cerita ini, mengisahkan tentang pertama, yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang. Dan yang kedua, Yesus berkhotbah di rumah ibadat. Anak-anak Tuhan yang diberkati.
Yesus adalah sumber kesembuhan. Tanpa iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan itu tidak berlaku. Tetapi kalau kita mempunyai iman, kesembuhan itu pasti berlaku. Amin. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 40 sampai 41. Di situ ketika Yesus mengusir roh-roh jahat yang coba mengganggu orang-orang yang ada di situ. Sebab dialah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Anak-anak Tuhan yang diberkati, siapa yang berkuasa? Pastinya Yesus. Amin. Nah, yang kedua. Tajuk yang kedua yang kita lihat dalam teks ini yaitu Yesus berkhotbah di rumah ibadat. Nah, di sini anak-anak Tuhan, Yesus juga memberitahukan bukan hanya kepada orang-orang yang ada di situ, tetapi kepada kita semua tentang bagaimana Allah yang seharusnya, bagaimana Tuhan yang memerintah di atas bumi ini dan juga di sorga. Saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, berkuasa untuk menghalau roh-roh jahat. Tetapi Yesus juga memberitakan berita baik. Untuk guru-guru sekolah minggu, jangan pudar bersemangat melayani anak-anak sekolah minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu, bersemangatlah untuk menyembah memuji Tuhan di mana Anda berada. Karena Tuhan Yesus beserta Anda. Amin. Anak-anak Tuhan yang diberkati, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa menyanyi untuk Tuhan, jangan lupa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Hairi. Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada di Paroki Matenggung. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Biarlah firman itu memberkati dan menguatkan semua anak-anak-Mu dalam Paroki Matenggung ini. Tuhan, pimpin kami, lindungi kami, bimbing kami, bersertalah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Yesus, Yesus, kaptenku yang baik, kapten dunia tak sama dia. Saya sesat, dia temukan. Yesus, kaptenku yang baik. Kayak tokoh miambat di pemimpin dua di Tuhan Yesus. Utama dah isi surga, posesuai ngarannu, perikatoi kerajaan-Nu, pesenaing nannu, yat koi surga, ya dino isit pamagunan. Tak kayo koino di tanau diti, doko kanan di umma, pada ano kasalansa, yat koi diti, nakapangada di sada, ditungulon di kasalda sitahay, amo ko mga zat na hay sispasubaan, inoinga palubuso ako no, antasit karatan. Sebab ikaw no yusangan no, di kerajaan, umi kekuasaan, umi kehormatan, sampai penlay. Amin. Anak-anak, hari ini ayat hafalan diambil daripada Amsal 17 ayat 22. Sudah dapat? Jadi, hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang sedih melemahkan semangat. Jadi anak-anak, ingat selalu ayat hafalan kita pada hari ini. Itu akan memberikan kita semangat untuk terus memuji Tuhan. Hai anak-anak, cerita pada hari ini adalah membuat set seperti ini. Kita ambil sarung surat yang sudah terpakai. Jangan merundukkan ya, jangan guna yang baru. Jadi kita akan bagi dua dan potong. Bagi dua dan gunting. Nampak adik-adik? Jadi kita sudah menyediakan ini benang, sudah gunting yang ini seperti ini. Kan tali ambil dada benang tadi. Itu sekarang kita akan guntingkan ini menjadi seperti ini.
Jadi kita akan lipat seperti ini dan membentuknya bentuk hati seumpama ini. Dan kita tulis juga ayat hafalan yang telah kita belajar pada hari ini seperti ini. Oke. Kita akan tandakan sampai mana kita mempelajari pada setiap kali kita membaca Alkitab. Ini kita contohnya mimpi Yusuf, kita letak di sini. Sambil kita merenung apakah ayat firman yang kita belajar hari ini untuk bentuknya seperti ini. Dengan cara ini kita mudah untuk menemukan bab mana yang telah kita baca dalam pembelajaran kita dalam Alkitab. Coba sebelum kita berdoa, doa berkat, kita akan menyanyikan lagu Sayang Disayang. Mari kita bernyanyi bersama. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku dianggap jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Kita berdoa untuk doa berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.